Qala wa ammal awsaf faqad warada fiha ayatun adida. Kalau tadi nama, adapun sifat, sifat yang dilekatkan oleh Allah kepada Al-Quran, itu ada pada ayat yang sangat banyak, ya, untuk menggambarkan sifat-sifat Al-Quran. Wa qallama takhlu suratun min suwaril Quran min wasfin ra'iin majidin li hadzal kitab. Hampir tidak ada satupun surah dalam Al-Quran yang kosong dari sifat yang agung, sifat yang mulia yang disematkan kepada Al-Quran. Nah, alladzi anzalahu Rabbul Izzati liyakuna mu'jizatan khalidatan li khatamil anbiya, yang Allah turunkan agar menjadi mukjizah yang kekal untuk Nabi akhir zaman, Nabi SAW. Di antaranya, di antara sifat Al-Quran, qauluhu ta'ala, ya ayyuhan nasu qad ja'akum burhanum min rabbikum, wahai segenap manusia, sungguh telah datang kepada kalian burhan, bukti yang nyata, bukti yang terang benderang. Ada bukti yang tidak terang, ada bukti yang tidak nyata. Kadang-kadang perlu kajian, perlu penelitian baru terlihat buktinya. Tapi Quran ini burhan, bukti yang nyata, bukti yang terang benderang. Maka kita katakan tadi hanya masalah hidayah saja. Nah, itu fitrah manusia, kadang sudah a priori dengan sesuatu yang ada dalam pikirannya tuh. Al-Quran misal, atau Islam lah, Islam distigmakan sebagai ajaran keras, teroris dan seumpamanya. Stigma itu ada dampaknya, bukan tidak ada dampaknya. Sehingga dengan sebab stigma itu banyak sekali orang-orang di barat yang terhijab dari keindahan Islam, yang setelah kemudian dia mengalami atau melihat fakta dan fenomena yang berbeda dengan apa yang terpikir dalam benaknya, baru kadang tersadarkan, ternyata ketemu dengan seorang muslim, yang begitu baik. Ada seorang tokoh agama lain, tokoh Kristen di Swedia kalau tidak salah, datang ke Turki. Jadi berdua ini karena pelancong atau turis, turis yang tidak ada agent khususnya, mereka bebas ke sana kemari. Kemudian mereka datang ke sebuah pedesaan di Turki. Ternyata karena asik menikmati keindahan suasana pedesaan sampai kemalaman, mau balik ke hotel dan nggak ada lagi transportasi, namanya di pedesaan. Akhirnya karena waktu sudah malam, mereka mengetuk pintu seorang warga tuh dengan bahasa isyarat, karena orang Turkinya nggak paham. Mereka menggambarkan kondisi yang kemalaman, nggak bisa kembali ke hotel, nggak ada kendaraan, boleh nggak sekedar menumpang di sini walaupun harus bayar, kami sewa, gitu ya. Oh sebentar. Ini beberapa lama sesudah itu kemudian dipersilahkan masuk kamar itu. Kamu tidur di mana? Saya ada tempat yang lain. Gampang, yang penting kamu orang asing di sini, adapun kami orang asli di sini. Jadi kami ada tempat tidur yang lain. Silahkan tidur. Tidur. Pagi-pagi dia cari, bangun, ternyata di rumah itu cuma ada satu kamar. Mana sahibul baitnya nih? Keluar ternyata di kebun, di bawah rindang pohon, anaknya kedinginan. Padahal mereka pakai selimut. Nah, aneh ini. Ketika ditanya, kenapa kok kamu justru mengorbankan tempat tidur kamu, rumah kamu, selimut kamu, sehingga sekeluarga tidur di tanah lapang. Jadi si Turki tadi mengajarkan, mengatakan agama kami yang menyuruh kami bersikap begini kepada tetamu. Apa agama kau? Islam. Akhirnya pulang masuk Islam, pulang cari Islamic Center, datang, dan kemudian lebih banyak lagi bertanya tentang Islam. Beberapa tahun kemudian, dia datang sudah dalam keadaan sebagai orang yang telah mengislamkan sebagian banyak orang dan sudah membuka berbagai tempat untuk masjid-masjid yang digunakan buat mu'allaf.
Nah, ini apa namanya, kesederhanaan seorang muslim tapi begitu komitmen dengan ajaran agamanya. Nah, cerita yang sama kita dengar dari Al-Habib Umar bin Salim bin Hafidh Hafidhullah Ta'ala. Jadi santri ketika itu santri baru dari awal-awal Darul Mustafa, mereka kedinginan karena nggak ada selimutnya. Sebagian Habib Umar udah belikan ke kota, bagian selimut, ternyata ada 1-2 orang yang belum kedapatan. Kata Habib Umar sebentar, kemudian diambilin selimut yang udah agak lusuh. Ya nggak apa-apalah, sekedar mengurangi cuaca dingin, besok insya Allah beli lagi yang baru. Akhirnya panjang malam mereka bisa hangat tidur, tapi mereka selalu mendengar tuh suara tangisan anak malam-malam. Mungkin sakit, mungkin ini. Ternyata pagi-paginya anak Habib Umar yang kecil datang cerita kepada mereka bahwa adiknya yang kecil itu nangis karena kedinginan, nggak ada selimutnya. Nah, selimut itulah yang dipakai sama mereka. Nah, isar. Jadi ada dalam Islam ajaran seperti ini, ada dalam Islam contoh-contoh seperti ini. Nah, kita mungkin kalau dengar suara nangis atau kondisi seperti itu nggak terlalu perhatian gitu ya. Yang penting saya nyaman, orang lain kedinginan, urusan lain. Salah sendiri, salah sendiri kenapa nggak beli selimut. Nah, Allah. Ini burhan, petunjuk yang terang benderang, petunjuk yang jelas tentang keindahan ajaran Islam. Beruntung orang yang merepresentasikan ajaran Islam dalam dirinya, sehingga orang akhirnya bertanya, agama kamu apa? Bukan lantaran ingin tahu identitas agama kita, tapi ingin tahu ajaran apa yang membentuk karakter kamu seperti ini. Kok ada yang berakhlak seperti ini? Pasti yang menuntun dia untuk berakhlak seperti itu bukan sekedar fitrahnya, bukan sebagai nalurinya sebagai manusia, tapi justru pasti ada ajaran yang diyakininya, dan itulah Islam. Ada burhan. Keindahan cerita yang seperti ini itu tidak terhitung banyaknya tuh. Yang seperti ini, apakah yang menunjukkan tadi kepedulian, kesetiakawanan dan seumpamanya. Yang penting semua merepresentasikan ajaran Islam, menerjemahkan makna akhlak dalam Islam. Qauluhu ta'ala wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'u wa rahmatul lil mu'minin wa la yaziduz zalimina illa khasara. Hanya orang-orang yang zalimlah yang bertambah kerugiannya karena terhijab dari Al-Quran. Sedangkan Al-Quran itu adalah syifa wa rahmah. Sebagian ulama katakan syifa untuk penyakit yang zahir dan rahmah untuk penyakit yang batin. Jadi kalau seandainya Al-Quran disebut sebagai burhan, Al-Quran disebut sebagai furqan, Al-Quran disebut sebagai syifa wa rahmah, Al-Quran disebut sebagai kitab hidayah, Al-Quran disebut sebagai mau'izah, Nah, apa yang tidak terwakilkan oleh Al-Quran? Apa yang tidak ada di dalam Al-Quran? Karena kehidupan manusia itu ingin dapat petunjuk, ada dalam Al-Quran. Kehidupan manusia itu ingin punya burhan, ada dalam Al-Quran. Kehidupan manusia itu ingin punya furqan, pemisah, pembeda antara yang baik dengan yang buruk, ada dalam Al-Quran. Dan dalam kehidupan manusia ingin senantiasa sembuh dari penyakit zahir, sembuh dari penyakit batin, ada dalam Al-Quran. Ini terapi ilahi rabbani yang tidak ada bandingannya. Bahkan terapi-terapi lain pun akan jadi istimewa kalau mengikut sertakan terapi Al-Quran. Nah, sehingga hanya orang-orang yang zalim saja yang terus merasakan kerugian. Dan orang yang zalim di sini zalim kepada dirinya dengan menghalangi dirinya untuk merasakan atau menemukan keindahan Al-Quran. Orang yang zalim itu yang menzalimi dirinya untuk tidak mengikuti petunjuk Al-Quran.
merugi dia. Nah, faqala ta'ala qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifa. Hanya saja ia menjadi petunjuk bagi orang-orang yang beriman. Hanya saja ia menjadi penyembuh bagi orang-orang yang beriman. Jadi kalau sudah ada iman, kadang dengan satu penggal, dua penggal ayat Al-Quran, apa yang diinginkan atau apa yang diharapkan diwujudkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala hanya dengan sepenggal ayat Al-Quran. Qala wa qawluhu ta'ala ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'izatun min rabbikum wa shifaa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatun lil mu'minin. Nah, wal Qur'an kal qira'ah masdar, daripada qara'a qira'atan wa qur'anan. Wa hakadha yara ba'dul ulama wa yastadiluna bi qawlihi ta'ala inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah, masdar. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Nah, ay la ta'jal. Karena baginda Nabi SAW ketika dibacakan ayat oleh Jibril alaihissalam langsung mengikutinya. Allah nyatakan la ta'jal, jangan tergesa-gesa. Tunggu sampai selesai dibacakan kepadamu, baru kemudian ikutin bacaan itu. Bukan saat di tengah-tengah dibaca kemudian langsung mengikuti bacaan itu. Karena ya ini kecerdasan baginda Nabi SAW, dan talahuf kepada Al-Quran, kehausan, nah kehausan kepada keindahan Al-Quran, sehingga belum selesai dibaca Rasulullah SAW sudah menyertai bacaan itu. Sehingga Allah Subhanahu Wa Taala mengingatkan, inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Kamilah yang menghimpunkan Al-Quran dan kamilah juga yang akan membacakannya. Menghimpunkan di dada baginda Nabi SAW. Kadang tanpa perantaraan Jibril alaihissalam, Al-Quran itu sudah tersemat di dada baginda Nabi SAW. Nah, adapun Jibril sebagai wasilah. Allah leluasa, Allah berkuasa. Seandainya Al-Quran itu langsung disematkan di hati baginda Nabi SAW, 30 juzuk langsung misalkan. Tapi karena ini untuk memastikan, atau sebagai hujjah bagi orang-orang yang kufur, bahwa ayat ini atau Quran ini murni wahyu dari Allah, sehingga disebutkan prosesnya. Ini sunnatullah azza wajalla. Nah, fa idza qara'na fattabi' qur'anah. Nah, dan jika kami sudah selesai membacakannya, maka barulah kamu ikuti untuk membacanya. Ay qira'atah. Fal Qur'an ala hadzal ra'yi yakunu mustaqqan. Mustaq daripada qara'a yaqra'u. Wa yara ba'dul ulama annahu laysa mustaqqan min qara'a wa innama huwa ism alam. Ya nama sudah Quran gitu ya. Sama seperti Zaid, sama seperti Zainab misalkan. Itu nama isim alam. Di hadzal kitabil majid yang Allah peruntukkan untuk bacaan yang mulia ini, Quran. Sehingga bacaan lain itu tidak disebut Quran, hanya bacaan ini yang disebut Quran. Karena mereka menganggap itu sebagai isim alam, yang tidak bisa disematkan kepada bacaan yang lain. Walaupun sama-sama bacaan, tapi ini bukan sembarang bacaan. Ini nama khusus untuk Al-Quran. Wa huwa mislu Taurah wa mislu isim Injil. Wa hadha ra'yul Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Undur kitab Mabahithul Quran Al-Qattan.